Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin memberitahu tentang apa sih itu network programming. Nah, di sini teman-teman nanti bisa buka link yang saya bagi, yaitu blog saya sendiri tentang pengenalan network programming. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari network programming itu. Network programming atau dengan sebutan lain, socket programming merupakan proses untuk membuat aplikasi yang mampu untuk berkomunikasi berbasis client server. Java Socket Programming sendiri digunakan untuk komunikasi antar banyak aplikasi yang berjalan pada JRE yang berbeda. Nah, di sini yang penting itu yang pertama adalah alamat IP dari servernya, yaitu sebuah angka-angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel ataupun gawai printer lainnya yang terhubung melalui internet. Ini tuh berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada nomor port, digunakan untuk berbicara dengan proses atau perangkat eksternal. Nah, ini beberapa manfaat dari network bagi kita. Nah, lanjut saja. Saya telah membuat programnya di aplikasi Sublime. Teman-teman bisa download ya. Di sini saya telah mengetikkan kelas my server yang isinya yaitu ada import java.io. Perintah import java.io ini sendiri merupakan perintah untuk memasukkan inputan data dari peralatan input seperti keyboard, dan outputnya adalah perintah untuk menampilkan hasil data kepada pengguna. Lalu di sini ada import java.net, yaitu perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface yang memperbolehkan program Java untuk memanipulasi angka, tanggal, karakter, dan juga string. Setelah itu kita beri nama kelasnya. Di sini saya membuat nama kelasnya itu my server. Lalu kita buat method utamanya. Nah, di sini ada perintah try. Perintah try itu sendiri merupakan biasanya digunakan dalam suatu blok program. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai sasaran di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Jadi misalnya kita nanti jika suatu programnya itu benar, maka akan dieksekusi di perintah try tadi, tetapi jika salah nanti akan dieksekusi di perintah chats ini. Try dan chats ini sangat berhubungan. Nah, selanjutnya ada server socket ss now. Itu berfungsi untuk membuat fungsi server. Penting di sini tuh menggunakan berbagai port 666. Ini ya, 666 untuk interaksi di antara pelanggan dan server. Selanjutnya ada socket ss.sm, itu berfungsi untuk sama seperti server socket tadi, yaitu untuk berinteraksi dengan pelanggan dan server. Selanjutnya ada data input stream dan data input stream s.get input stream, yaitu sama-sama berfungsi untuk menerima masukan dari user yang kemudian diikuti oleh variabel penampung seluruh inputannya. Nah, string str_string_this.read UTF ini merupakan perintah untuk menampilkan untuk membaca data dengan encoding UTF-8 dengan tipe datanya yaitu string. Lalu ada system.outprint. Ini tuh sebuah pesan yang akan menampilkan hasil outputnya nanti di kelas my server. Lalu ada ss.close, yaitu untuk memutus server socketnya. Nah, di sini ada perintah chats, yaitu statement tersebut digunakan untuk mengurut eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Nah, kita coba untuk jalankan ya, bagaimana sih programnya. Itu di bash. Kita buka foldernya di sini. Kita buka network Java, my server Java. Nah, di sini tuh belum ada tampilannya karena kliennya itu belum kita buat. Selanjutnya kita masuk ke kelas my client. Di sini sama seperti tadi, ada import java.io-nya untuk memasukkan datanya dan menampilkan hasil outputnya. Lalu ada import java.net, itu masih sama seperti tadi, yang berfungsi untuk kelas-kelas interface yang memperbolehkan program Java untuk memanipulasi angka, tanggal, karakter, dan juga string. Di sini nama kelasnya kita buat my client. Lalu kita buat metode utamanya sama seperti tadi, kita buat perintah try. Lalu, nah, di sini ada write UTF, lalu menampilkan hello server. Itu tuh berfungsi untuk pesan yang akan menampilkan hello server nantinya pada kelas my server. Jadi ini tuh nanti akan menampilkan jika kita jalankan programnya akan menampilkan bacaan sebuah pesan yaitu hello server di kelas my server yang kita jalankan tadi. Lalu ada .flash, yaitu fungsinya untuk membersihkan output buffer yang memindahkan data buffer menuju konsol atau disk. Lalu ada .close, yaitu untuk memutus server socket. Nah, sama seperti tadi ada perintah chats juga. Ini tuh berfungsi untuk
mengurang eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikannya secara langsung. Langsung saja kita coba untuk jalankan. Kita buka Git Bash baru untuk menampilkan kelas My Client. Kita buka dulu foldernya di mana. Lalu kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil pesan boxnya itu di kelas My Server, yaitu message-nya itu hello server. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan ke kelas getName. Di sini masih sama saja, kita menggunakan import java.net, lalu kita buat kelasnya getName, membuat metode utamanya, lalu di sini ada init address. Apa sih init address itu? Perintah init address itu digunakan untuk mendeklarasikan init addressnya yang digunakan untuk terhadap objek host yang memiliki nilai awalnya 0. Lalu ada perintah host sama dengan init address.getLocalhost. Syntax ini menyatakan bahwa objek host diberi nilai, si init address tadi itu diberi nilai. Nah, di sini ada system.outprint. Di sini akan menampilkan hasil outputnya, yaitu nama komputer dari kita. Lalu ada host.getHostName, yaitu berfungsi untuk membalikan nama host jika sukses dan false jika gagal. Kita coba jalankan aja ya teman-teman. Kita jalankannya di kelas My Client yang tadi. Nah, di sini. Akan tampil yaitu nama komputer Anda adalah laptop LTC 6 MT49. Selanjutnya kita ke kelas terakhir, yaitu ada if2name. Masih sama seperti tadi menggunakan import java.net, lalu kita beri nama kelasnya if2name, lalu menggunakan metode utamanya. Nah, di sini ada perulangan percabangan if. Percabangan if ini berfungsi untuk mengeksekusi percabangan berdasarkan panjang string host, yaitu yang bernilai 0. Nih, di sini. Lalu ada sistem outprint, pemakaian Java if2name. Itu tuh berfungsi untuk akan menampilkan IP address laptop kita jika percabangan itu benar, namun jika salah akan kembali ke semula. Lalu ada sistem mendeklarasikan si init address terhadap objek hostnya. Nah, sama seperti ini, yang memiliki nilai awalnya itu 0. Lalu sama seperti tadi kita menggunakan perintah try. Lalu ada perintah address, yaitu yang untuk mengeksekusi si perintah try tadi untuk mengecek kesalahannya. Jika tidak ditemukan kesalahan, maka akan mencetak nama komputer si user. Perintah search ini itu akan mengurang eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan. Lalu nanti jika IP address yang dimasukkan, maka akan menampilkan nama si komputer, tetapi jika salah maka akan menampilkan invalid IP. Nah, lalu ada perintah system exit, yaitu keluar dari program. Selanjutnya perintah sistem outprint ln ini yaitu untuk memanggil method get address-nya pada objek address yang telah dideklarasikan tadi, lalu dibuat perulangan untuk mencetak IP address komputer. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini kita membutuhkan IP address kita. Caranya yaitu teman-teman harus terhubung ke internet dulu. Di sini saya telah menghubungkan komputer saya dengan internet. Lalu caranya yaitu kita klik properties. Nah, nama IP-nya ada di sini. Nanti teman-teman bisa masukin. Tapi mohon maaf saya sensor karena itu rahasia ya teman-teman. Nah, jika berhasil, maka dia akan menampilkan nama komputer si user. Seperti itu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga teman-teman bisa paham dalam penjelasan saya. See you next video. Bye-bye.